Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna di sini. Kali ini ibu akan mengajar tentang kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 6. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Materi ini berdasarkan buku guru dan buku siswa, tematik terpadu kurikulum 2013, dan juga Bu Pena 6A penerbit Erlangga. Kompetensi dasar pada pembelajaran 6 ini adalah PPKN KD 1.1, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. KD 2.1, bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk KD Bahasa Indonesia, KD 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Dan KD 4.1, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Itulah KD PPKN dan Bahasa Indonesia pada pembelajaran 6. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas setiap hari. Sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat dari pagi? Sarapan sangat penting untuk bekal selama seharian beraktivitas. Jadi, anak-anak ibu jangan lupa sarapan ya. Ide pokok dan simpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan memuat informasi umum dan informasi khusus. Informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama. Dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan juga simpulan. Ayo ingat kembali yang dimaksud dengan ide pokok dan simpulan. Mari anak-anak ibu kita baca teks tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Setelah itu kita tentukan ya ide pokok dan kesimpulannya. Paragraf pertama, manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat, seperti padi, jagung, dan juga umbi-umbian. Nah, sekarang kita tentukan ide pokok dari paragraf pertama. Ayo, anak-anak ibu, apa ide pokoknya? Ya, ide pokok dari paragraf pertama adalah manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian, bagaimana dengan simpulannya? Kesimpulannya, manusia dan hewan memerlukan makanan. Nah, itu adalah ide pokok dan kesimpulan dari paragraf pertama. Jadi, ide pokoknya berada pada awal paragraf. Kemudian kesimpulannya adalah rangkuman dari satu paragraf tersebut. Kemudian kita baca paragraf kedua. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beberapa jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai, yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau,
serta jenis kacang-kacangan yang lainnya. Nah, kemudian dari paragraf kedua kita dapat menentukan ide pokoknya. Ide pokok pada paragraf kedua ini juga terletak pada awal paragraf, yaitu manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya. Kemudian kesimpulannya apa? Ya, simpulannya karena paragraf kedua ini menceritakan tentang protein, jadi simpulannya adalah protein sangat penting bagi manusia dan hewan. Nah, itulah ide pokok dan kesimpulan dari paragraf kedua. Kemudian kita baca lagi paragraf ketiga. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan termasuk meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi jenis-jenis buahan yang lainnya. Nah, dari paragraf ketiga ini kita dapat menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Nah, kemudian untuk kesimpulannya, vitamin sangat penting bagi manusia karena paragraf ketiga ini menceritakan tentang pentingnya sumber vitamin bagi kehidupan manusia. Itulah ide pokok dan kesimpulan dari 3 paragraf ini. Anak-anak ibu ulangi baca dalam hati ya, kemudian tentukan ide pokok dan simpulannya. Untuk mengingat kembali, kamu buka pembelajaran 4 agar kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan ide pokok dan kesimpulan. Kemudian kita menuju ke muatan PPKN, yaitu KD 3.1 dan 4.1. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sudah kita pelajari pada pembelajaran 4, yaitu makna sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Kamu telah mengetahui makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi justru menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila adalah melakukan kerjasama. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan dimanapun, baik itu di rumah, di sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak ibu, dengan kerjasama, anak-anak ibu dapat menciptakan kerukunan, juga rasa toleransi. Ada banyak manfaat yang diperoleh dari kerjasama. Berikut manfaat dari melakukan kerjasama tersebut. Yang pertama, pekerjaan terasa lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Yang kedua, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Yang ketiga, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memperkuat semangat bekerja sama. Yang kelima, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Nah, itulah manfaat yang diperoleh dari kerjasama. Nah, anak-anak ibu, terapkan ya sila ketiga dalam kehidupanmu sehari-hari agar tercipta toleransi dan kerukunan. Demikian video pembelajaran ibu kali ini tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.